Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo, aku Nia. Aku punya pengalaman seram yang tak pernah terlupakan dalam hidupku. Pukul 10 malam, aku baru selesai kumpul dengan teman-temanku sehabis melakukan kegiatan buka bersama di restoran yang ada di Bogor. Memang, kalau menjelang berakhirnya puasa Ramadan ini, kegiatan buka bersama adalah hal yang wajib dilakukan dengan teman-teman sekolahku. Iya, sekalian reuni juga. Aku sampai pulang larut gini soalnya keasikan ngobrol. Udah lama banget sih gak ketemu teman-temanku. Mereka sekarang udah banyak yang berubah. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang karirnya melejit. Rasanya cepat sekali waktu berlalu. Padahal baru aja kemarin kami semua ujian dan nyontek bareng. Sekarang udah pada beda ya. Makanya dari situ aku banyak ngobrol sama mereka. Setelah selesai foto-foto bersama, masing-masing dari kami siap-siap untuk pulang. Sebagian ada yang pakai kendaraan pribadi dan dijemput. Sedangkan sebagian lagi pulang menggunakan kendaraan umum. Aku sih lebih memilih menggunakan ojek online untuk pulang. Begitupun dengan dua temanku lainnya. Aku lalu mengatur alamat dan menunggu untuk ada yang pick up. Kami bertiga menunggu di luar restoran dekat area parkir. Sembari menunggu, kami ngobrol. Sampai akhirnya 5 menit berlalu, aku belum juga dapat ojek. Satu orang temanku sudah dapat, disusul dengan temanku yang lain. Dah, hati-hati ya di jalan. Sendirian deh di sini. Memang sih, restoran ini letaknya dekat kawasan puncak gitu. Jadi kalau malam, emang susah dapat driver. Loh, kok ada 2 driver yang minta pick up? Perasaan aku pesan cuman sekali deh. Aku lihat ke aplikasi. Kalau di sana tertera ada 2 driver yang minta pick up dalam waktu yang bersamaan. Aplikasinya error deh kayaknya. Kan gak mungkin bisa muncul 2 driver sekaligus. Aku kemudian membatalkan salah satu dari kedua driver itu dengan asal. Hingga terpilihlah driver bernama Agus. Foto profil driver itu masih muda. Kayaknya dia seumuran samaku. Sekitar 25 tahunan. Saat aku menunggu, masuk notif pesan dari driver yang bilang kalau dia sedang menuju lokasi. 10 menit berlalu, driver itu pun datang di hadapanku. Wajah driver itu sedikit berbeda dari yang difoto. Ia memakai baju kaos hitam dan celana pendek hitam. Ia kemudian menanyakan namaku untuk memastikan kalau aku adalah penumpangnya.
Aku mengiyakan sambil memakai helm. Sebelum sempat naik, driver itu meminta maaf padaku karena tidak sopan memakai celana pendek. Ya, aku cuma memaklumi dia aja sambil tersenyum, walaupun dalam hati sempet ngerasa gak nyaman aja. Masa kerja pakai celana pendek? Lagian malam ini kan hawanya juga berasa dingin banget. Aneh. Selama di jalan, abang driver ini sering mengajakku ngobrol. Ia bertanya tentang kesibukanku sekarang. Kadangkala, ia juga bercerita tentang rumahnya yang ada di tengah sawah. Tentang keluarga, terutama ibunya yang sangat dirindukannya. Aku hanya merespon seadanya karena energiku sudah habis. Sekali-kali aku lihat HP. Sekarang sudah pukul 10:30 malam. Jalan juga udah sepi banget. Kayaknya aku bakal cepat sampai rumah nih. Lalu tiba-tiba motor berhenti perlahan. Aku melihat ke depan dan tidak ada apa-apa di depan sana. Motor kemudian kembali jalan lagi. Aduh, ini abangnya aneh banget deh. Belum sampai 5 menit dari tadi berhenti, motor kembali berhenti perlahan. Ini kenapa sih berhenti mulu? Padahal di depan jalanannya kosong. Maaf ya mbak, ada yang nyebrang soalnya, ucapnya. Apa bang? Nyebrang? Saya nggak lihat ada yang nyebrang dari tadi, ujarku sembari menengok kiri dan kanan. Iya, saya memang bisa lihat mbak, ujarnya. Oh, bercanda ya bang, ucapku pelan. Dari dulu, aku gak percaya dengan hal-hal mistis. Abang itu tidak menjawab apapun. Hingga kemudian, motor tiba-tiba berhenti mendadak, sampai badanku terbentur ke badan driver. Aduh, bang, kenapa lagi sih? Driver itu kembali meminta maaf. Ia bilang sambil menengokku, kalau di depannya ada seorang wanita yang gak mau minggir. Katanya, wanita itu berdiri di depan motor ini. Dan anehnya lagi, abang itu bilang dengan nada serius, "Apa sih bang? Jangan bercanda deh. Di depan saya gak ngeliat ada siapa-siapa kok," ujarku sembari melihat ke depan. Lalu tiba-tiba, ia memberhentikan motornya dan turun begitu saja. Aku yang masih duduk di atas motor benar-benar terkejut melihatnya. Driver itu berjalan ke depan motor. Ia diam di sana, seolah-olah lagi ngomong dengan sesuatu. Tubuhku seketika merinding. Aku hanya bisa melihat driver itu dari belakang. Tangan driver itu menunjuk ke arah sebelah kiri, seolah-olah dia sedang mengusir sesuatu. Aku pun turun dari motor dan menghampirinya. Saat aku mendekat, driver itu terlihat sedang meracau. Menyadari aku berdiri di sampingnya, ia kemudian tersadar lalu menuju ke motor sambil mengajakku untuk naik lagi. Aku hanya terdiam bingung sambil ketakutan. Ya ampun, ini abang ojol udah gila apa gimana sih?
Saat kembali jalan, abang driver itu cerita kalau tadi ia sedang mengusir wanita yang ia lihat tadi. Hah, aku hanya terdiam tidak merespon apapun. Aduh, rasanya aku ingin cepat-cepat sampai rumah. Motor pun terus berjalan. Dan aku sambil bermain HP. Sekarang sudah jam 11 malam. Ya ampun, kenapa nggak sampai-sampai juga ya dari tadi? Perasaan jarak antar restoran ke rumah cuma 15 menit aja deh. Mbak, ini jalannya udah benar kan ya? Ujarnya. Aku kemudian melihat ke sekitar, dan aku terkejut saat melihat ke sekeliling motor ini sudah ada di gang sempit. Aneh sekali, aku merasa asing dengan kondisi jalan di sini. Gang sempit yang hanya dilewati satu motor. Suasananya pun juga sangat gelap. Duh bang, ini ngikutin di map kan ya? Tanyaku panik. Driver itu mengangguk dan memperlihatkan HP-nya padaku. Sambil terus berjalan, aku melihat kalau tujuan lokasinya sudah benar. Tapi, kenapa lewat jalan yang seram gini ya? Apa ini lewat jalan pintas, Bang? Driver itu hanya mengangkat bahunya dan terus fokus jalan hingga akhirnya kami keluar dari gang sempit itu. Lalu kami tiba-tiba berada di jalan yang sisi kanan dan kirinya adalah sawah. Jantungku mulai berdegup cepat. Seumur-umur aku tinggal di sini, gak pernah tuh ngelewatin daerah sawah. Terlebih, aku tahu betul lokasi sepanjang restoran dan rumahku. Coba bang, pakai map saya, ucapku. Aku benar-benar ketakutan saat aku lihat ke map yang ada di dalam HP-ku. Entah kenapa, tiba-tiba error. Aku sudah mulai panik. Aduh, kenapa sih? Kok bisa error gini? Sinyal HP juga nggak ada lagi. Duh, Mbak, ini di mana ya? Kok kita malah diarahin ke sini? Ucap driver dengan nada gemetar. Aku juga melihat sekilas wajahnya pucat. Ya udah bang, ikutin peta di HP abang aja, ucapku, yang juga sudah ketakutan. Ya Tuhan, tubuhku tak henti-hentinya merinding. Motor pun terus berjalan sepanjang sawah. Jalanannya benar-benar gelap, tidak ada penerangan, terkecuali penerangan dari motor saja. Lalu saat aku melihat ke sekitar, di tengah sawah aku melihat ada sebuah rumah berwarna putih. Pikiranku sudah mulai kacau. Bang, coba cek mapnya, bener gak sih? Tanyaku sembari melihat HP-nya. Dengan ketakutan, driver bilang kalau jalanan yang kita lewati ini sesuai dengan yang di HP. Kami pun jalan kembali. Selama di jalan, aku gak henti-hentinya membaca doa sambil ketakutan. Beberapa menit kemudian, aku melihat ke sekeliling masih berada di tengah sawah. Dan tiba-tiba aku kembali melihat ada sebuah rumah putih di tengah sawah itu lagi. Hah, rumah itu lagi. Menyadari kami melewati rumah putih itu lagi, driver mengeluh ketakutan. Astaga, kok kesini lagi ya mbak? Kenapa kita dibawa muter-muter? Tanyanya panik. Ia pun terus mengendarai motornya. Bang, lewat jalan lain aja, lewat jalan yang ramai kek. Mendengar ucapanku, driver itu entah kenapa terlihat merasa lega. Ia bilang kalau dari tadi dirinya merasakan hawa yang tidak enak.
lantaran mengira kalau aku adalah makhluk usil yang menyamar. Aku lalu menjawab dengan sedikit kesal, "Enggak lah bang, aku ini manusia. Udah bang, fokus nyetir aja, cepetan keluar dari jalan ini." Abang driver itu mengeluh lagi kalau jalan yang dilalui ini hanya ada satu jalur. Kemudian sudah beberapa meter berlalu, kami akhirnya masuk ke kawasan rumah penduduk. Hingga dari jauh, kami melihat ada sebuah warung yang sangat terang. Driver pun berinisiatif untuk bertanya ke warung itu karena merasa dari tadi tidak menemukan jalan utama. Motor pun mendekati warung itu dengan cepat. Aku merasa sedikit lega saat mengetahui kami sudah ada di kawasan penduduk yang terlihat ramai ini. Kemudian motor pun berhenti di tepi jalan. Aku sempat bertanya ke driver, "Loh bang, kenapa gak berhenti di depan warung aja?" ucapku sambil melihat warung yang ada di depan. Driver itu hanya tersenyum. Sambil turun, ia tiba-tiba bilang terima kasih dan minta maaf padaku. Aku hanya bingung mendengar ucapannya. Dari tadi ini driver aneh banget deh tingkahnya. Driver itu pun menyuruhku untuk menunggu di sini, sedangkan ia berjalan menuju warung untuk menanyakan jalan. Aku lalu berdiri di tepi jalan. Untungnya tempat aku menunggu ini pencahayaannya cukup terang dan masih banyak orang yang berlalu lalang di sini. 5 menit berlalu aku menunggu. Driver itu masih belum kembali juga. Aku lihat dari jauh, enggak ada dia di warung itu. Duh, abang itu lama banget. Padahal cuma nanya jalan aja. Karena aku enggak betah menunggu lama, aku kemudian jalan mendekati warung itu. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, kenapa motornya enggak berhenti di depan warungnya aja sih? Kenapa malah berhenti 5 meter dari jarak warung? Sesampainya aku di warung, aku melihat ada ibu-ibu yang sedang menonton TV di dalamnya. Memang keadaan warung ini terbuka, jadi bisa kelihatan kondisi dalamnya dari luar. Aku lalu memanggil ibu itu sampai ia menghampiriku. "Bu, ojol yang tadi kesini kemana ya bu?" tanyaku serius. Wajah ibu itu terlihat bingung dan bilang kalau ia tidak mengerti dengan pertanyaanku. Aku lantas menjelaskan kembali padanya kalau tadi ada driver ojol yang mau nanyain alamat ke warung. Tiba-tiba raut wajah ibu itu terlihat kaget sampai remote TV yang dipegangnya terjatuh. Dengan cepat ia memegang kedua pundakku dan bertanya di mana abang ojol itu. Aku kemudian panik melihat tingkah ibu ini. "Aduh bu, maaf, kenapa ya?" Ibu itu terus-terusan bertanya siapa nama driver itu dan dengan apa aku kesini. Aku lalu menjelaskan kalau nama driver itu Agus dan aku menunjuk ke tempat motor yang diparkir tadi. Namun saat aku lihat, motor itu sudah menghilang. Aku benar-benar terkejut. Kemana perginya motor itu? Dengan paksa, ibu itu menarik tanganku dan langsung membawaku ke dalam warung. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat motor yang tadi digunakan terparkir rapih di dalam warung. Aku benar-benar kebingungan. Hingga tiba-tiba ibu itu menangis. Ia kemudian bilang, "Maaf ya Neng, sebenarnya Agus itu adalah anak saya dan ia baru meninggal 2 hari yang lalu."
Agus meninggal karena kecelakaan, menabrak wanita di tengah jalan saat ingin menjemput penumpang. Dia memang berprofesi sebagai ojol, isaknya. Apa? Aku langsung terduduk lemas. Kepalaku terasa sangat sakit. Jantungku berdegup cepat. Hingga tak terasa air mata membasahi pipiku. Aku benar-benar ketakutan. Sampai kemudian ramailah orang lain menghampiriku. Singkat cerita, ketika diriku sudah mulai tenang, aku diantar pulang oleh bapaknya Agus. Selama di jalan, aku masih gak nyangka kalau driver ojek yang mengantarku ternyata sudah meninggal. Aku mengetahui ini lantaran kedua orang tua Agus memperlihatkan foto wajahnya, dan wajah itu sama persis seperti di dalam aplikasi. Ya ampun, pantas saja dari awal gelagatnya sudah aneh. Entah apa yang terjadi padaku malam ini. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.